Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala taubata ala jamil mudnibin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahul huda ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fatahu ya Alim, ya Fatahu ya Alim fathan kabir. Allahumma afhimna bi fahmi nabiyina wa hifdzil mursalina wa bil ilhamil malaikatil muqarrabina. Allahumma akrimna bil fahmi wa hifdi wa qada'il hawaiz amma ba'd. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Zat yang Maha Ghafur. Sholawat beserta salam semoga Allah limpah curahkan kepada junjungan alam, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada kita selaku umatnya yang senantiasa berusaha taat turut terhadap ajarannya. Hadirin dimanapun berada, Wadia Balad Galuh yang saat ini sedang standby di radionya masing-masing, yang hari ini ada Pak Aga dari Gobras, Bu Eti, Bu Oo, Bu Uki, Bu OS, Bu Umi Gunung Mareme, Mamah Nabila, terus sana Pak Api, Pak Nanang Cihejo, Bu Yuyun, Bu Iis, Bu Ani, Bu Ida, Bu Lina, Pak Lurah Nur Yamin, Mamah Muna, Mamah Nahasni, Tigano, Ibu Siti Aisyah, Cienting, Teh Idah, Negla Budi Asih, Bu Dita, juga Pak Oded, RT Lewi Kidang, beserta majelis taklimnya di Lewi Kidang, Bi Eti beserta rekan-rekannya yang hari ini sedang standby mengikuti pengajian-kajian siraman rohani di Radio Galuh. Juga ada Mas dari Gunung Goong, semoga semakin maju. Juga tidak terlepas dari Ketua FKDT Kiai Haji Ahmad Syafei yang saya hormati. Semoga pertemuan kita kali ini, pertama Allah memberikan panjang umur diiringi dengan kesehatan, kedua diberikan kekuatan iman dan Islam sampai akhir kehidupan, ketiga diberikan rezeki yang banyak diiringi dengan keberkahan, diberikan keturunan anak yang soleh dan solihah, selamanya ada dalam bimbingan hidayah taufik serta pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Wadia Balad Galuh yang sakit, semoga Allah memberikan kesembuhan. Wadia Balad Galuh yang sudah wafat, semoga Allah menerima iman Islamnya, ampuni dosanya, dan ditempatkan pada riyadun min riyadil jannah. Nas'alukal ijabah bi barakatil Qur'an. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Masih meneruskan wasiat Rasul kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Ya Ali, wahai Sayyidina Ali, kata Rasulullah, man qala kulla yaumin, barang siapa yang membaca setiap hari Allahumma barikli fil mauti wa fima ba'dal maut. Allahumma ya Allah barikli, semoga Gusti memberikan keberkahan kepadaku fil mauti, pada waktu maut, wa fima, dan perkara badal mauti, setelah wafat, setelah maut, setelah meninggal dunia. La yuhasibuhu, maka mual kahisab, mual ngahisab selalu Gusti Allah makan bimakana perkara fa'alahu
anu migawe ya jama fi dunya di dunia wa man jeung saja maka baro anu takbir mi'ata marotin qabla samsin 100 kali sebelum terbenamnya matahari wa mi'ata qabla gurubin dan 100 kali setelah sebelum qabla samsin sebelum keluarnya matahari wa mi'ata qabla gurubin dan 100 kali sebelum terbenamnya matahari kataballahu maka nuliskeun selalu Gusti Allah lahu pikeun ieu jalma sawaba mi'ati abidin kana pahala 100 abid wa mi'ati mujahidin dan 100 yang mati syahid fisabilillah taala da jalan Allah taala. Waman jeung saja masolla anu sholawat alayya ka kami kulla yaumin dina setiap hari aw lailatin atawa peuting sapoe saputing mi'ata marrotin 100 balikan wajaba maka wajib lauka jama syafaati pertolonganku atau syafaatku wa kasratul istighfari jeung ari lobana istighfar hisnun eta jadi pangraksa litaibina bikin jama-jama anu tobat minan nari tina neraka. Nah, pada kesempatan ini Rasul berwasiat kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Dia berkata, "Man qala kulla yaumin Allahumma barik li fil mauti wa fi ma ba'dal maut." Allahumma ya Allah berkati kami pada waktu meninggal dan setelah meninggal. Maka Allah tidak akan menghisab kepada orang tersebut di dunia. Setiap pekerjaannya yang ada di dunia. Kenapa? Sebab akhir kehidupan kita itu adalah kematian. Sering kita bahas, Rasul pernah berbicara, kun lidunya kagoribun awabiru sabil. Jadilah kehidupanmu di alam dunia itu abirun awabiru sabil. Pengembaraan atau perjalanan. Orang yang mengembara akan kembali kepada finish pengembaraan. Akan kembali dari pengembaraannya. Apa pengembaliannya? Itu setelah sampai kepada selesainya kontrak pengembaraan di dunia itu ya meninggal. Atau kata Rasul awabiru sabil, hidupmu di alam dunia ini adalah perjalanan. Habisnya masa kontrak perjalanan, yang namanya orang berjalan di jalan, tidak selamanya jalannya datar, tidak selamanya jalannya turunan, tanjakan dan yang lainnya. Tapi akhir finish kehidupan itu adalah menuju kematian. Maka andai kata kematiannya diberkati oleh Allah, dia tidak akan dihisab pada waktu nanti di akhirat dari pekerjaannya. Andai kata matinya, wafatnya, meninggalnya husnul khotimah. Sehingga kita sering berdoa. Di sini juga doa Allahumma barik li fil mauti wa fi ma ba'dal maut kulla yaumin. Setiap hari. Jadi apakah mau setelah sholat ataupun pada waktu-waktu tertentu, Allahumma barik li fil mauti, Allahumma barik li fil mauti wa ba'dal maut. Ya Allah berkahi kami pada waktu meninggal dan setelah meninggal. Kenapa ingin diberkahi? Sebab kita pada waktu meninggal itu yang menggoda, yang datang bukan hanya malaikat Jibril yang akan mencabut nyawa, tetapi juga iblis datang menggoda kita, mengganggu kita agar dia tidak selamanya memegang iman, Islam dan ihsan. Sehingga Rasul mengatakan lakinu mautakum bi kalimati la ilaha illallah. Berilah pepatah kepada orang yang meninggal. Telinga sebelah kanan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah. Coba kita kalau belajar meninggal, pada waktu tidur tarik napas, bayangkan rasa sakitnya wafat, rasa sakitnya meninggal. Kita usahakan dengan terbata-bata la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Man akhiru kalami la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa orang yang akhir hayatnya membaca la ilaha illallah,
maka dia akan masuk surganya Allah. Mudah-mudahan kita meninggal, kita wafat, kita ada dalam keberkahan dan mampu membaca la ilaha illallah. Wa fima ba'dal maut, dan memberkahi setelah meninggal. Kenapa kita ingin diberkahi? Setelah meninggal kita masuk alam barzah, alam kubur. Di alam kubur terbagi dua, ada yang mendapatkan nikmat, ada yang mendapatkan siksa. Hancur alam dunia, nanti akan dibangunkan dari alam kubur, disebutnya alam ba'ats, bangun dari kuburan. Ada orang yang mampu berdiri seperti biasa, ada orang yang terbalik, kepalanya di bawah, kakinya di atas. Ada orang yang tidak bisa bangun sehingga jalan menuju alam mahsyar itu dengan perutnya. Tergantung amalnya. Dikumpulkan di alam mahsyar, panon matahari 7 semuanya menyoroti kita. Kemana-mana minta pertolongan. Datangkan Nabi Adam itu sanggup pun iwati Nabi Allah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bires syafaatan di alam mahsyar. Maka datang lagi ke alam hisaban, tempat perhitungan amal. Masih proses kehidupan. Sedangkan perbandingan kehidupan dunia dan kehidupan akhirat sangatlah jauh. 1 hari kehidupan akhirat sama dengan 1000 tahun di alam dunia. Kenapa? Sebab perputaran matahari di alam dunia itu lamanya 1000 tahun. Maka 1000 tahun di alam dunia itu sama dengan 1 hari di akhirat nanti. Maka andai kata umur kita 63 tahun dibandingkan dengan kehidupan akhirat, hanya 1 jam, 1 jam setengah kehidupan akhirat. Semoga kita termasuk orang-orang yang husnul khotimah. Wadia balargalu dimanapun berada, yang lagi standby ataupun yang tidak, semoga kita dalam keadaan husnul khotimah. Allahumma barik li fil mauti wa fima ba'dal maut. Ya Allah berkahi kami pada waktu meninggal dan berkahi kami setelah meninggal. Sebab belum beres kehidupan akhirat sampai udkhulu ilan jannah au udkhulu inan nar, apakah akan masuk surga atau masuk neraka. Selanjutnya, waman kabaro mi'ata marratin qabla samsin wa mi'ata qabla gurubin kataballahu sawaba mi'ati abidin wa mi'ati mujahidin fisabilillah. Barang siapa orang yang takbir 100 kali sebelum keluar matahari, berarti setelah subuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, banyak 100. Jangan dilihat banyak 100-nya, tapi lihat dari sudut waktu. Andai kata 1 kali kita membaca Allahu Akbar, 1 kali, 1 detik, arah jarum jam, tekan itu 1 detik. Kita 1 detik 1 kali takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dengan dikalikan dengan 100, berarti kita butuh 100 detik. Kalau 100 detik berarti berapa menit? 60 detik itu kan 1 menit. Berarti 2 menit kurang. Taruhlah 2 menit, 3 menit kita takbir. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Membaca takbir Allah yang Maha Agung. Kita tidak agung. Harapan dengan membaca takbir pada waktu sebelum keluar matahari, Allah memberikan keagungan kepada kita. Sebab manusia tidak ada yang agung kecuali zat Gusti Allah. Harapan Allah mengangkat derajat kita. Harapan Allah memberikan rizki yang banyak. Diberikan kelancaran dalam bidang usaha. Ditenangkan dalam rumah tangga. Menjadi panutan di masyarakat. Setelah subuh kita baca takbir 100 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
dan membaca takbir sebelum terbenam matahari, berarti setelah habis sholat asar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, barang siapa orang yang mengamalkan hal seperti itu, maka sawaba mi'ati abidin, Allah memberikan pahala 100 abid. Abid itu kan manusia belian. Yang memang dulu zaman abid, zaman amat. Kalau laki-laki disebut abid, kalau perempuan disebut amat. Dia manusia tetapi tidak merdeka, bisa dibeli, dipekerjakan, tidak dikasih upahnya, dikasih makan seperti kerbau saja, seperti muning. Beli muning, gawekeun, tara, hasilnya sugan 50% yang muning tara. Abid itu seperti itu. Bilal juga termasuk abid, dulu diperdekakan, akhirnya dia jadi orang mulia, sering adan, jadi muadzin. Coba ini pahalanya 1000 abid, 100 abid. Dengan membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar. Andai kata harga abid umpamanya 100 juta umpamanya, ataupun 50 juta lah harga abid. Sapi juga sekarang sudah berapa? Taruhlah kalau sapi 25 juta, abid umpamanya harga 30 juta. Ini berarti 30 kali 100, 300 juta. Andai kata diuangkan, berarti kita kaya-kaya mempunyai sedekah 300 juta. Hanya membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar sebelum keluar matahari, qabla syamsin, dan sebelum terbenamnya matahari 100 kali. Kata Kataballahu sawaba mi'ati abin wa mi'ati mujahidin fisabilillah. Dan akan tercatat sama kita 100 orang yang mati syahid di jalan Allah. Kita mudah amalannya tetapi sulit untuk mengerjakannya. Hadirin wadia balar galu dimanapun berada, yang saat ini lagi standby di radio masing-masing, ada guru-guru dari SMP Terpadu Al Istiqomah, ada juga Bu Ina, ini salah satu guru di SMP Terpadu Al Istiqomah yang mempunyai usaha di bidang martabak galunggung Jalan Paseh. Ini wadia balar galu yang mau mencoba rekomendasi ini di Jalan Paseh ada martabak galunggung enak sekali. Nah, mi'ati abidin wa mi'ati mujahidin fisabilillah. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan. Nih, dari kemarin sudah banyak. Ada istighfar 25 kali. Maka tidak terhenti-henti malaikat akan memohon ampunan kepada orang yang membaca istighfar. Astagfirullahaladzim li walidayya wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat 25 kali per hari. Apalagi kita menjelang nisfu Sya'ban hari ini. Setengah bulan Sya'ban, Allah menutup buku amal kita. Sebelum buku amal disetorkan, kita hapus dulu dengan tubuh ilallah taubatan nasuha, tobat kepada Allah dengan sebenar-benarnya tobat. Sebab tidak tahu kapan kita meninggal. Syarat meninggal tidak harus tua, syarat meninggal tidak harus muda, syarat meninggal tidak harus sakit, syarat meninggal tidak harus sehat. Tetapi syarat meninggal itu sudah sampai pada waktunya. Kita diberikan kesempatan nanti di nisfu Sya'ban untuk bertobat kepada Allah. Bahasa Rasul, kum wasolli warfa' ra'saka wa yadayka. Sok berdirilah untuk sholat. Sholat sunat apa saja laksanakan dalam malam nisfu Sya'ban. Sholat sunat tasbih, sholat sunat taubat, sholat liqodhoil hajat, dan yang lainnya. Yang biasa tidak melaksanakan sholat sunat qobliyah ba'diyah, laksanakan pada malam nisfu Sya'ban. Terus berdoa kembali, Allahumma barik li fil mauti wa fi ma ba'dal maut. Tuh, maka Allah akan memberikan, tidak akan menghisab pekerjaannya yang dikerjakan di alam dunia nanti di akhirat. Terus baca takbir
Ini sudah banyak nih amalan-amalan. Apakah kita berapa persen yang kita bisa amalkan? Minimal tidak semuanya juga, salah satunya kita bisa diamalkan. Sebelum keluar matahari baca takbir 100, setelah keluar matahari 100, pahalanya sangat besar, yaitu 100 abid, dan dicatat menjadi orang-orang yang termasuk 100 orang yang mati syahid. Nah, hadirin wadia balagalu rahimakumullah. Nih, ada yang bertanya, ini bagaimana andai kata ini siraman rohani ini tidak terdengar, bisa dilihat di web Radio Galuh ataupun didengar di web Radio Galuh, ataupun bisa siaran ulangnya ada di Istiqomah TV. Wa man shalla alayya kulla yaumin aw lailatin mi'ata maratin wajabat lahu syafaati. Barang siapa yang membaca sholat kepadaku, kata Rasul, setiap hari, setiap malam 100 kali, wajabat lahu syafaati, maka wajib atasku akan memberikan syafaat, akan memberikan pertolongan kepada orang-orang yang selalu membaca sholawat 100 kali kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. 100 kali kita baca sholawat siang dan malam, maka wajib atasku untuk memberikan pertolongan supaya kita dikenal oleh Rasul. Semakin sering kita membaca sholawat kepada Rasul, kita semakin dikenal sebagai umatnya. Sebab Rasul mencintai umatnya, ada kalanya mencintai melebihi cinta terhadap dirinya. Jangankan pada waktu dia hidup di alam dunia, nanti juga di akhirat yang menjadi skala prioritas utama adalah umatnya. Pada waktu di alam ba'as itu bangun dari kubur, yang paling pertama dibangunkan adalah Nabi Allah Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pas dia bangun dari alam ba'as, bertanya kepada malaikat Jibril, aina ummati ya Jibril, aina ummati ya Jibril. Di mana umatku wahai Jibril? Di mana umatku wahai Jibril? Itu Rasul cinta kepada umatnya. Coba bayangkan andai kata kita dibangunkan paling pertama dengan keadaan selamat, apa yang akan kita tanyakan? Apakah nanyakan istri, nanyakan suami, nanyakan keluarga, nanyakan tetangga dan yang lainnya? Tapi Rasul yang paling pertama dia bertanya kepada malaikat Jibril, aina ummati ya Jibril, di mana umatku wahai Jibril, di mana umatku ya Jibril. Kata malaikat Jibril, beres, jangan berpikir umatku sudah saya jaminkan engkau untuk ditolong dan yang lainnya. Alam ba'as, terus ke alam mahsyar. Kata Rasul, awaluman yaumal qiyamah aksarum sholata. Yang paling utama nanti di hari kiamat adalah orang yang paling banyak baca sholawat. Sehingga kan kita sering baca, kun syafi'i ya habibi yauma hasri wajtimai anjenu bakalnya fatan dina poe masar kumpulan Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Awwalu man yaumal qiyamah aksarum sholata. Yang paling utama, yang paling pertama nanti di akhir-akhir,
orang yang sering membaca sholawat kepada Nabi Allah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beres dalam masa di alam hisaban, mijan dikasih buku amal, terus naik sirotol mustaqim. Yang paling pertama akan dimasuki ke surga itu Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad nolak. Ya malaikat, malaikat, saya tidak akan masuk surga sebelum umatku masuk surga. Rasul duduk di pinggir neraka sambil berdoa kepada Allah, Allahumma sallim ummati, Allahumma sallim ummati, Allahumma sallim ummati. Ya Allah selamatkan umatku, ya Allah selamatkan umatku, ya Allah selamatkan umatku. Rasul mencintai umatnya. Andai kata ada umatnya yang terjatuh ke neraka, kelihatan oleh Nabi Muhammad, dia tolong, Allahumma sallim ummati, dia bawa ke surga. Andai kata sudah hilang noda-noda dosanya, sholatnya ada, imannya ada, keyakinannya ada, ditolong oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita bisa ditolong oleh Rasul. Sebab kita meyakini, kita juga sadar bukan orang bersih. Kita juga sadar bukan selalu taat kepada Allah. Tidak selamanya kita jujur, tidak selamanya kita ibadah. Ada kalanya sholat juga kita di akhir waktu. Apalagi ibu-ibu setelah Isya, ada kalanya sholat jam 12 malam. Sebab rame-ramenya sinetron Ikatan Cinta. Nepi kamu tinggalin teh perebut remote yang menjadi salakina. Salakina yang nonton Persib, apa majikan nah yang nonton sinetron Ikatan Cinta, nepi ka sholat diakhirkeun, nepi ka naudzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan orang kita masuk surga dengan secara langsung. Andai kata terjatuh dulu ke neraka, Rasul hadir, Allahumma sallim ummati, Allahumma sallim ummati, Allahumma sallim ummati. Ya Allah selamatkan umatku, ya Allah selamatkan umatku. Semoga kita diselamatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Hadirin wa diabalal galur rahimakumullah. Para kiai penyuluh agama se-Kota Tasikmalaya yang saya hormati, yang hari ini sebagian mengikuti pengajian di Radio Galuh, juga pimpinan pesantren Baru Ulum Abi Kiai Jacet Ridwan Bustomi, Kiai Emunawar yang selalu membimbing untuk siar agama Allah. Tim kreatif Istiqomah TV juga selalu hadir untuk menemani. Semoga selamanya dalam barokah Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, man shalla alayya kulla yawmin aw lailatin mi'ata marratin wa zabalau syafaati. Maka wajib atasku untuk memberikan pertolongan. Di manakah pertolongannya? Nanti di akhirat nanti. Wa kasratul istighfar hisnun litaibina minan nar. Perbanyaklah istighfar. Sesungguhnya dengan memperbanyak istighfar akan menjaga bagi orang-orang yang taubat dari api neraka. Rasul yang dimaksum, dijaga, tidak melakukan dosa, dia istighfar 70 kali. Coba kita istighfar satu hari satu malam berapa kali? Sedangkan dosa yang kita perbuat lebih besar dari amal yang kita perbuat. Sehingga kita terus-terusan baca istighfar. Astagfirullahaladzim, 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 hisnun minan nar. Maka akan terjaga dari panasnya api neraka dengan kita sering membaca istighfar. Apalagi menjelang nisfu Sa'ban nanti, dari mulai sekarang istighfar terus-terusan. Malam nisfu Sa'ban tuftahu abwaaba sama, Allah membukakan pintu langit. Wa tuftahu salasumi'atin, dan 300
pintu rahmat Allah bukakan. Kita juga baca istighfar wa yaghfir lahum, dan Allah akan mengampuni dosanya bagi orang-orang yang beristighfar, bagi orang-orang yang tobat kepada Allah. Coba bayangkan andai kata nanti malam nisfu Sa'ban, TV dimatikan, HP dimatikan, kita berkumpul dengan keluarga sehabis pelaksanaan nisfu Sa'ban di masjid. Kita istighfar sama-sama, kita baca Yasin sama-sama, kita berdoa sama-sama. Yakin rumahnya akan penuh dengan berkahnya Allah Subhanahu wa taala. Yakin rumahnya akan penuh dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Yakin keluarganya akan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Yakin anak-anaknya akan menjadi anak-anak yang solih dan solihah. Hadirin wadia balad galuh rahimakumullah. Semoga kita selamanya ada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, pada pertemuan kali ini, Mutiara Pagi di Radio Galuh yang selalu di hati, kita membaca diri, kita muhasabah, kita menghitung diri. 1 tahun telah kita lewati, berbagai kegiatan kita laksanakan, semuanya akan tercatat dengan rapi, sebab di pinggir kita ada malaikat raqib dan atid. Tetapi kita juga menyadari dari catatan-catatan amal tersebut, kita yakin kita banyak salahnya daripada solehnya. Kita sering maksiatnya daripada beramal ibadahnya, sehingga menimbulkan tumpukan demi tumpukan dosa yang harus dipertanggungjawabkan suatu saat nanti. Oleh sebab itu, kita pejamkan mata kita, kita bukakan mata batin kita, sebab mata batin tidak terhalang oleh tembok, tidak terhalang oleh hijab, tetapi mampu menembus kejadian yang sudah kita laksanakan minimal 1 tahun kemarin. Kita membaca istighfar, semoga dengan membaca istighfar, satu, Allah memberikan pengampunan kepada kita. Seluruh dosa kita diampuni, sehingga buku amal yang akan disetorkan nanti bersih. Yang kelihatan adalah amal baiknya, sedangkan dosanya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Melalui barokahnya istighfar, andai kata kita sering maksiat, bahkan sudah menjadi kebiasaan, semoga Allah memberikan hidayah serta taufik. Anak-anak kita yang jadi tumpuan harapan ke depan, semoga menjadi anak-anak yang soleh dan solihah. Orang tua kita, saudara-saudara kita, yang pada saat ini mereka sudah ada di alam barzah dengan barokahnya istighfar, semoga Allah menerima iman dan Islamnya, ampuni dosanya, dan ditempatkan pada yadun min riyadil jannah, taman-tamannya surganya Allah. Melalui barokah istighfar, yang sulit mencari rezeki, jembarkan rezeki. Berilah rezeki yang banyak diringi dengan keberkahan. Yang mempunyai hajat, kabulkan hajatnya, kebutuhannya, keinginannya. Yang mempunyai masalah, ya Allah berilah jalan keluar dari masalahnya. Yang mempunyai kekurangan, maka tutupi aibnya ya Rabb. Yang mempunyai kecacatan, aib, maka tutupi aibnya ya Rabb. Melalui barokahnya istighfar, saya minta doa dari semuanya, lembaga pendidikan yang kami pimpin, semoga ada dalam kemajuan, semoga ada dalam kelancaran, semoga ada dalam pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita terus-menerus memperbaiki, membenah diri. Ada program wakaf bersama untuk membebaskan tanah-tanah sekitar pesantren. Ada program pembangunan masjid yang belum beres dan yang lain. Semoga Allah memberikan kemudahan dan kelancaran.
Dan yang sudah memberikan kebaikan, semoga Allah membalas dengan balasan yang berlipat ganda. Dan harapan lembaga pendidikan tersebut bukan megah di dunia saja, tetapi menjadi perahu keselamatan menuju ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu kita pejamkan mata kita nikmati udara pagi, kita lupakan keduniawian, kita lupakan kebingungan, kita lupakan masalah, kita lupakan keinginan. Kita fokuskan hati kita, anggota badan kita, pikiran kita kepada satu lapang, yaitu pada Allah. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbula wa wahabli rizqan wasi'a wa tub alaina taubatan nasuha wa tub alaina taubatan nasuha. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebelum mengakhiri pertemuan kali ini, pertama kami minta bantuan dari channel Istiqomah TV, mohon di-share, disebarkan di berbagai media untuk dakwah penyebaran syiar agama Allah. Yang kedua, pada saat ini sudah dibuka pendaftaran santri dan siswa baru SMP Terpadu Al-Istiqomah. Bisa daftar secara online, nanti linknya kami akan bagikan, baik itu di SMP Terpadu Al-Istiqomah, Facebook Pondok Pesantren Istiqomah, ataupun yang lainnya di grup-grup WA kita akan sebarkan. Alhamdulillah sekarang sudah mulai banyak yang daftar secara online. Nanti kita tinggal nunggu tes seleksi masuk, dan setelah tes seleksi masuk baru akan diterima, walaupun di SD belum pelaksanaan ujian. Terima kasih atas perhatiannya. Yang benar dari Allah, dari Al-Quran dan Hadis, yang salah dari keluruhan saya pribadi. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.